Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukaffir majidan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan fikih. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, nabi besar kita, Nabi Muhammad kepada keluarganya, kepada sahabatnya hingga kita seluruh umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, sebelum berdoa, Bapak ingin mengondisikan keadaan kelasnya sambil mengabsen. Silakan yang belum rapi pakaiannya atau mejanya, lampunya atau ada sampah silakan dibersihkan. Adrian Rafid, tolong bilang hadir ya, itu biar Bapak mudah membacanya. Sambil apa kemarin sambil? Senyum. Boleh lah hadir Bapak, gitu ya. Biar tulis Pak. Adia, hadir Pak. Alifah Ain Rahman, hadir. Mungkin Bapak ya, biar udah ya. Alifah Jaharatun, Sen. Pak. Alisa Fitri, Awalia Rahmat, Pak Ayu, mengingatkan itu dari Pak. Hadir Bapak, itu bukan Pak Bapak. Yang isi Pak. Dimas Maswir. Setelah Orang yang hadir bukan hadir Pak ya, hadir Bapak. Ernawati, Eva Jahra Fadilah, Fitri Febriana, Paulilan Sabila. Bapak ulangi sekali lagi ya, bilang hadir Bapak. Jangan malu-malu ya. Krisna Saleh, hadir Bapak. Ria Anggra ini, Lutfi Nurul Hadi, Muhammad Aris Wahyudi, Hadir Bapak. Muhammad Herdiana, Ais. Lima Rumah Mutiara Samsabila, Nabila Ajahra, Nisa Agustin, Hadir Bapak. Dengaras, Nita Novita, Rahma Suci Mulyadi, Alani, hadir, Rani Doang, Rani Siti Nur, Rasya Mandar Mahesa. Sedikit apa Mas ya? Iya Pak, patah tulang. Silakan. Patah tulang. Udah nengok. Karoannya semoga sama subur rasa ya. Rehan, Hadir Bapak. Rismawati, Roni Abdullah, Selin Nur Ajudah. Tapi ada ya. Sila Samsabila, Sri Yuliani, Suci Sepianola, Didi Fatma, Zahra Nurajida, Rena Marzuki, Biar lebih akrab. Sadaqah hadir ayah dan
wawaritkan dulu ya. Silakan ini ditinggiin anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, di minggu kemarin Bapak pernah menganalogikan ya, seorang yang hidupnya sudah mempunyai pegangan hidup, petunjuk hidup, pedoman hidup yaitu seluruh Islam, itu seperti orang yang apa? Seperti orang yang tersesat di hutan, atau seperti orang yang apa? Dalam kegelapan. Nah, ketika seseorang mempunyai petunjuk arah, ketika tersesat di dalam hutan, maka orang tersebut ketika ingin keluar dari hutan tersebut membutuhkan apa? Arah atau tujuan atau jalan, anak-anak. Membutuhkan jalan. Nah, jalan itu disebut dalam Islam itu, dalam memecahkan sumber-sumber hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, jalan tersebut disebut madhab. Apa? Madhab. Ya, ketika tersesat di hutan, ketika udah ada petunjuk arah, ya kita nyari jalan yang sesuai dengan petunjuk arah tersebut. Ketika kita menuju sesuatu tujuan, mengikuti arah, kemudian ada jalannya, ya kita ikut jalan supaya lebih apa? Lebih cepat nyampe, lebih praktis. Daripada kita tersesat di hutan, udah ada petunjuk arahnya. Kalau misalnya dalam kehidupan ada Al-Quran, ada hadis, tapi kita buat jalan sendiri, sampai enggak? Ya, harus ngebang dulu pohon. Makanya ketika ada jalan, kita ikut jalan. Nah, madhab juga seperti itu, anak-anak. Ya, madhab itu adalah dalam bahasa Arabnya itu adalah jalan, ya, supaya kita cepat tujuan. Ya, kalau di hutan itu misalnya ada jalan Safei, ada jalan Maliki, ada jalan Kembali, ada jalan Hanafi, itu semuanya sama, semuanya akan mengarahkan kita keluar dari apa? Dari hutan atau dari kehidupan ini, kita sama tujuannya kepada Allah. Jalan yang madhab itu dianalogikan ya jalan. Kenapa Bapak membahas madhab ini? Karena madhab ini hasil dari ijtihad, ya, yang akan kita bahas nanti ke depannya tentang ijtihad. Ya, kemudian Bapak mengenalkan apa lagi kemarin tentang orang yang dalam kegelapan, anak-anak. Orang yang kegelapan, orang yang tidak menjadikan sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, dan ijtihad, itu bagaikan orang yang ada dalam kegelapan. Nah, penerangnya apa?
Al-Quran dan hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah ijtihad ini kalau Bapak analogkan ini antara itu kan lampu, ya lampu. Ketika di stop kontaknya dan kabelnya adalah ijtihadnya anak-anak atau madhabnya. Jadi nggak mungkin kan lampu langsung bersinar, harus ada alirannya dulu. Alirannya lewat apa? Nah, kabel itu disebut madhab anak-anak, tempat mengalirnya. Ya, kita kalau ada kabel, ada sependak, kita lihat otomatis ya, lebih gampang, lebih terangnya kan enak, tinggal video langsung terang. Nah aliran ini, tempat mengalirnya ini disebut madhab dalam Islam anak-anak. Ya, makanya ada aliran Syafi'i, ada aliran Hambali, ada aliran Maliki, ya, ada aliran Maliki. Bisa kalian membedakan antara Al-Quran, hadis, dan ijtihad, ya, atau madhab. Madhab itu kan berasal dari bahasa Arab yang artinya madhab itu jalan. Yang ketika kita mengambil hukum Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maka kita harus mengambil ijtihad. Nah hasil dari ijtihad adalah madhab, ya. Maka dari itu asal kata dari ijtihad itu adalah jahada ajil ijtihadan, arti sungguh-sungguh. Makanya ketika sungguh-sungguh benar-benar itu para ulama berpikir, maka terjadilah sebuah karya. Apa karyanya? Ya tadi terciptanya munculnya empat madhab. Artinya ketika kalian juga menjalani kehidupan sehari-hari di dunia ini harus dasarnya dengan ijtihad atau sungguh-sungguh. Kalian pengen sukses? Awas, harus sungguh. Kalian ingin berhasil? Harus sungguh. Ingin cita-cita tercapai? Harus sungguh. Manjada wa siapa yang bersungguh pasti Allah jadikan. Bapak belum nemuin, ya, orang yang gak sungguh-sungguh berhasil gak ada. Orang ganteng bisa berhasil, orang cantik bisa berhasil, orang yang kurang ganteng bisa berhasil, orang yang kurang cantik bisa berhasil, semuanya bisa berhasil. Tapi Bapak belum menemukan orang malas dan orang sungguh-sungguh berhasil, nggak ada anak-anak. Jadi kalian harus dilandasi dengan sungguh-sungguh, belajar harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Ya tadi hasilnya juga, ya. Karena al-ujru maqdir masaqat. Allah itu memberi sesuatu itu bagaimana perjuangannya. Termasuk kalian belajar, ya harus sungguh-sungguh, maka Allah nanti akan memberikan sesuatu yang memuaskan. Jika apa? Kita dilandasi dengan rasa sungguh. Maka dari itu pada kesempatan ini seperti yang Bapak sampaikan pada minggu kemarin setelah di akhir pembelajaran yang akan kita bahas minggu ini tentang ijtihad anak-anak, ya. Adapun kompetensi dasarnya KDD yang akan kita pelajari adalah melanjutkan yang kemarin menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kalau ini udah kemarin ya, berarti kita tentang ijtihad sekarang. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah menguraikan kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam.
dasar, indikator pencapaian kompetensi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah ini, kalian perhatikan tujuan pembelajarannya. Tujuannya ya, nanti setelah menyimak PowerPoint, kemudian video pembelajaran, kemudian mengisi APD, kemudian diskusi, kemudian presentasi, mampu peserta didik mampu menguraikan kedudukan muslihat sebagai sumber Islam yang baik. Nah ini anak-anak, tujuannya kita belajar pada kesempatan ini. Nanti setelah menyimak PowerPoint, video pembelajaran, mengisi LKPD, diskusi, presentasi, kalian sebagai peserta didik harus mampu menguraikan kedudukan ijtihad sebagai sumber Islam dengan baik. Bisa dipahami? Bisa. Ya, baik anak-anak. Kita langsung saja. Kalian pernah mendengar kata ijtihad? Pernah mendengar kata madhab? Ya. Pernah mendengar kata mujtahid? Belum. Apa itu ijtihad? Apa itu mujtahid? Apa itu madhab? Ya. Bahkan kalian pernah mendengar nggak perbedaan-perbedaan dalam madhab? Belum. Contoh, kalian kalau ada yang meninggal dunia suka diapain? Kuburkan. Nah, semuanya suka. Udah dikuburin, udah dikain kapanin, dimandiin, udah semuanya beres, suka apa? Tahlil, boleh. Ya, ini juga berbeda pendapat tentang tahlil kan? Ada yang suka tahlilan, ada yang enggak kan? Nah, ini juga produk-produk pemikiran madhab anak-anak. Ya, produk-produk mujtahid. Ya, ada yang tahlilan, ada lagi enggak ada. Ada nggak di sini yang nggak tahlilan kalau keluarnya meninggal, ada nggak? Ya, kemudian ketika kunut subuh, ya ada yang kunut, ada yang enggak. Ini juga sama, perbedaan dalam madhab. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau punya anak, terus kita suka apa? Di madhab ya juga, madhab juga yang produk yang pemikiran. Kan ada yang di madhab baik, ada yang enggak. Gitu ya. Kenapa lagi? 100 harian ya termasuk. Itu juga hasil pemikiran. Kemudian ini ada yang undang yang gitu ya. Ada yang rajabal, kan ada yang nggak bolehkan ya. Nah ini juga hasil dari pemikiran. Nah terhadap pemikiran yang berbeda tersebut kita harus saling menghargai anak-anak.
Ya, kita harus toleran. Biarin yang suka tahlilan, yang suka murudan, yang kunut, itu sama saja semuanya pada Allah intinya. Nah, kita jangan terlalu memperbesarkan perbedaan-perbedaan tersebut, karena ini juga semuanya hasil pemikiran-pemikiran para ulama atau para mujtahid. Kenapa? Karena orang yang berijtihad itu disebut mujtahid. Baik anak-anak, biar kita lebih dalam lagi mengenal tentang ijtihad, tentang apa itu madhab, apa itu mujtahid, mari kita simak saja ya penjelasan Bapak dalam poin ini. Kelihatan ya di belakang? Kelihatan. Ya. Jadi sumber hukum Islam yang ketiga itu adalah ijtihad ya anak-anak. Pengertian ijtihad. Ya, coba Roni, ijtihad itu apa Roni? Secara bahasa adalah dalam menjelaskan pikiran dengan sungguh-sungguh. Sedangkan istilah itu adalah proses penerapan hukum syariat dengan mencerahkan seluruh pikiran dan lembaga secara bersungguh-sungguh. Dari kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu ijtihadah, yaitu ijtihadan, artinya mengarahkan segala kemampuan dalam menghubungkan. Dengan kata lain, disini dilakukan ketika ada pekerjaan. Ya, ya, betul. Jadi adalah pengertian ijtihad anak-anak. Yang belakang kelihatan? Kelihatan. Itu tentang pengertian ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Kata ijtihad itu berasal dari bahasa istiadah dan kahidu ijtihad, yang artinya mengarahkan segala kemampuan dalam menanggung beban dengan kata lain yang tidak dilakukan ketika ada pekerjaan yang sudah dilakukan. Kemudian kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ica mana Ica? Ica coba ke depan Ica, dijelasin dari ke depan. Ya, coba Ica dibacain supaya teman-temannya ya tentang kedudukan ijtihad. Tolong didengar anak. Di dalam agama Islam, ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi utama dari ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukuman mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melaksanakan ijtihad tersebut dengan mustahil, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Ya, terima kasih ya. Itu tentang kedudukan ijtihad anak-anak. Kemudian fungsi dan manfaat ijtihad. Ada sharing ada? Ada sharing? Ada sharing maju ke depan. Tolong Bapak bacain supaya teman-teman bisa mendengarkan fungsi dan manfaat ijtihad. Silakan. Dan suara yang keras biar kedengaran. Fungsi dan manfaat ijtihad. Pada dasarnya, ijtihad memiliki fungsi untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Ya, terima kasih Adit. Adapun beberapa manfaat ijtihad adalah sebagai berikut. Bapak minta tolong Dimas. Dengar Dimas, keluarin suaranya Dimas. Maju aja ke depan Dimas. Berdiri. Ya, berdiri di sini aja biar kelihatan kasetnya. Aku Ketika umat Islam menghadapi masalah maka akan diketahui hukumnya. Menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan waktu dan perkembangan zaman. Menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan
berhubungan dengan cara menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hubungannya dalam Islam. Ya, terima kasih nih Mas ya. Kemudian ini syarat-syarat ijtihad atau mujtahid. Nah, Bapak ingatkan mujtahid itu orangnya ya, orang yang berijtihad ya. Coba satu lagi laki-lakinya Krishna ya. Krishna suaranya lantang. Maju depan Krishna. Lihat kelihatan gantengnya. Tahu ganteng kan? Ganteng kan? Ya, Krishna silakan. Satu, harus memahami tentang ayat dan sunnah terkait dengan hukum. Dua, harus memahami berbagai masalah yang telah diijmakan oleh para ahlinya. Tiga, harus mengerti bahasa Arab dan segala ilmunya dengan sempurna. Empat, harus mengerti tentang aksi dan maksud. Lima, harus mengetahui dan memahami tentang unsur din. Enam, harus memahami secara dalam tentang rahasia-rahasia tasdiki atau asur terakhir harus memahami secara mendalam tentang suluk-suluk kias. Ya, terima kasih Krishna. Krishna mungkin grogi ya, Bapak. Kemudian ini macam-macam ijtihad. Coba Eva, mari Eva. Apa saja sih macam-macam ijtihad? Jadi yang pertama Eva, silakan. Dalam suatu perkara hasil dari kesepakatan para ulama tersebut merupakan yang dilaksanakan oleh majelis Islam. Ya, terima kasih Pak. Kemudian yang kedua, tadi macam-macam ijtihad itu adalah yang kedua kias. Silakan Bayu. Jelaskan kias Bayu. Pengertian kias adalah suatu penetapan hukum terhadap sesuatu yang belum pernah ada di dunia, namun mempunyai kesamaan manfaat sebab bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum tersebut. Ya, terima kasih Bang. Kemudian yang ketiga ada musalah. Perempuannya siapa? Ya, Bukti mana Bukti? Silakan Bukti. Bukti suaranya keras seperti tiar. Pengertian masalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan penggunaannya. Ya, terima kasih ya. Nah, itu suaranya harus lantang. Kemudian yang keempat, sulus jariah. Ini artis kita ya, dengarkan. Dan apa banyak teksnya ya. Kemudian ada istisam. Silakan.
Pengertian istihad adalah suatu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil dalil syarak yang mengharuskannya. Ya, terima kasih nih saya. Wah, ya itu anak-anak penjelasan singkat tentang istihad dan macam-macam istihad, kedudukan istihad juga. Ya, ini seperti biasa ada LKPD. Ya, di sini penjelasan secara detailnya terperincinya ada di LKPD. Silakan nanti kalian baca. Tapi sebelum pembacaan LKPD ini, sebelum pembagian hasil juga ini, Bapak mau menjelaskan dulu cara mainnya. Nanti setiap kalian akan diberi kartu ini. Nanti Bapak di foto dulu kartunya, kalian ambil. Nanti kalian supaya adil, tidak seperti kemarin pembagian kelompoknya ini ditentukan dengan kartu ini. Misalnya Bayu surat An-Nasr, nanti bacain surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath. Nanti kalian Bayu cari yang sama bacaannya. Ya, misalnya baca surat Al-Ikhlas, Allahu Akbar. Nanti cari yang sama bacaannya. Ngerti? Apa hukumannya nanti setiap kelompok berkumpul dengan kelompoknya, kemudian nanti Bapak bagikan lagi ada kartu, di sini ada kartu, kalian menjelaskan apa, nanti diisikan kolomnya ada di LKPD. Misalnya di sini kelompok ini menjelaskan tentang biografi Imam Hambali, nanti di kolom LKPD diisi. Ya. Atau di sini isi kolom nomor 5, nanti cari kolom nomor 5 di LKPD, kalian isi. Ya, biar waktunya tidak terlalu lama. Bisa dimengerti, bisa dipahami? Bisa. Ya, nanti Bapak juga sini kalian bacain sesuai dengan yang didapat kalian di kartu ini. Ya, misalnya mungkin surat Al-Kafirun, nanti kelompok Al-Kafirun. Nama kelompok surat Al-Kafirun. Nanti kelompok surat Al-Kafirun. Nanti penting baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Dengarin teman yang sama baca, aneh sama, nanti ikut bergabung. Ya. Tapi biar manusia sebelum Bapak membagi kelompok dengan kartu ini dan kartu pembelajaran ini, kalian simak dulu videonya ya. Simak dulu videonya. Nanti kenapa? Karena di LKPD ini ada yang harus diisi sesuai apa yang Bapak tanyakan dalam video. Makanya kalian nanti ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas? Atau tadi tentang penjelasan di PowerPoint istihad? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau ada bisa langsung ke video pelajaran ya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Kandeni 76. Semoga setiap tayangan di channel ini bermanfaat dan bertabur keberkahan. Kali ini, saya mengajak sahabat semua mengenal biografi para imam mazhab yang 4. Selamat menyaksikan. Alim ulama dan cerdik pandai dalam menghadapi berbagai soal. Apabila tidak ada nas dari Al-Quran atau hadis, mereka berijtihad untuk menetapkan hukum peristiwa itu. Hukum yang didapat oleh seseorang dengan ijtihad dinamakan mazhabnya. Ulama yang mempunyai mazhab yang terkenal itu banyak, bukan hanya 4. Misalnya Hasan Basri, As-Sawi, Ibnu Abi Layla, Al-Auza'i, Al-Laisi, dan lain-lain. Mereka mempunyai mazhab sendiri-sendiri walaupun mazhab mereka itu tidak berkembang seperti mazhab yang 4. Mungkin karena pendukungnya kurang setelah ditinggalkan musuhnya. Adapun mazhab yang 4 terus-menerus mendapat dukungan dari ulama muslimin sampai sekarang. Beratus-ratus kitab telah ditulis dan disusun dari zaman ke zaman, diatur menurut mazhab masing-masing dari beberapa imam itu. 1. Mazhab Hanafi, penyusunnya yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Beliau
beliau belajar di Kufah, dan di sanalah beliau mulai menyusun mazhabnya. Kemudian beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengetahuan di Baghdad. Beliau memberikan penerangan kepada segenap lapisan muslimin, sehingga beliau terkenal sebagai seorang alim yang terbesar di masa itu, mahir dalam ilmu fikih serta pandai mengistinbatkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Menurut riwayat yang dapat dipercaya, beliau adalah wadi ilmu fikih yang mula-mula menyusun ilmu fikih sebagaimana susunan sekarang ini. Beberapa ulama telah bergaul dengan Abu Hanifah. Mereka pelajari mazhab beliau dan hukum yang mereka dapat dari beliau itu mereka tulis, bukukan. Mereka sebagai pendukung mazhab Abu Hanifah. Kemudian sebagian besar dari mereka kembali menyelidiki dan memeriksa hukum-hukum tadi dengan memeriksa dalil-dalilnya serta disesuaikan dengan keadaan-keadaan kefaedahan dan kemudaratannya, sehingga beberapa di antara mereka ada yang tidak mufakat terhadap sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh imam tadi. Bahkan mereka tetapkan hukumnya menurut pendapat mereka sendiri, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka inilah yang dinamakan sahabat-sahabat Abu Hanifah, di antaranya yaitu Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar. Mazhab ini banyak tersiar di Baghdad, Parsi, Bukhara, Mesir, Syam, dan tempat-tempat lain. 2. Mazhab Maliki. Nama penyusunnya adalah Malik bin Anas al-Asbahi. Beliau dilahirkan tahun 93 Hijriah dan meninggal dunia dalam bulan Safar tahun 170 Hijriah. Beliau belajar di Madinah, dan di sanalah beliau menulis kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang terkenal sampai sekarang. Beliau menyusun kitab tersebut atas anjuran Khalifah Mansur ketika beliau pergi pada waktu menunaikan ibadah haji. Beliau menyusun mazhabnya atas 4 dasar: kitab suci, sunnah Rasul, ijma, dan kias. Hanya dasar yang terakhir ini beliau gunakan dalam hal yang terbatas sekali karena beliau adalah ahli hadis. Beliau berkata, sesungguhnya saya sebagai manusia biasa kadang-kadang betul dan kadang-kadang salah, maka hendaklah kamu periksa dan kamu selidiki pendapat-pendapatku itu, mana yang sesuai dengan sunnah, ambillah. Imam Malik adalah ahli fikih dan hadis. Pada masanya beliau terbilang paling berpengaruh di seluruh Hijaz. Orang menyebut beliau Sayyid Fuqaha al-Hijaz, pemimpin ahli fikih di seluruh daerah Hijaz. Beliau mempunyai banyak sahabat, murid. Di antaranya yang terkemuka ialah Muhammad bin Idris bin Syafi'i, Al-Laisi bin Sa'ad, Abu Ishaq al-Faruzi. Pengikut mazhab ini yang terbanyak terdapat di Tunisia, Tripoli, Maghribi, dan Mesir. 3. Mazhab Syafi'i. Nama penyusunnya yaitu Muhammad bin Idris bin Syafi'i, keturunan bangsa Quraisy. Beliau dilahirkan di Kuzan tahun 150 Hijriah dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 Hijriah, sewaktu berumur 7 tahun. Beliau telah hafal Al-Quran. Setelah berumur 10 tahun, beliau hafal Al-Muwatta, kitab guru beliau, Imam Malik. Setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya, Muslim bin Khalid, untuk berfatwa. Kata Ali bin Usman, saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar daripada Syafi'i. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyamainya di masa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuan, sehingga bila ia melontarkan anak panah, dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya. Ketika berumur hampir 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai seorang ulama besar dalam ilmu hadis dan fikih. Di sana beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak. Di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke Parsi dan beberapa negeri lain. Kira-kira 2 tahun lamanya beliau dalam perjalanan ini. Dalam perjalanan ke negeri-negeri itu bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan penghidupan dan tabiat manusia. Misalnya keadaan yang menimbulkan perbedaan adat dan akhlak. Sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi. Kemudian beliau diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid supaya tetap tinggal di Baghdad. Setelah menetap di Baghdad, di sanalah beliau menyiarkan agama, dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan. Beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran dengan ulama-ulama terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu beliau dapat menyusun pendapat qadim, pendapat beliau yang pertama. Kemudian beliau kembali ke Mekah hingga tahun 198 Hijriah. Pada tahun itu pula beliau pergi ke Mesir. Di sana beliau menyusun pendapat beliau yang baru, Qaulul Jadid. Kata-kata Syafi'i yang sangat perlu menjadi perhatian, terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikuti mazhab Syafi'i, ialah apabila hadis itu sah, itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku. Pengikut mazhab Syafi'i yang terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan,
Pakistan, dan Indonesia. 4. Mazhab Hanbali. Nama penyusunnya ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Beliau dilahirkan di Baghdad dan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Semenjak kecil beliau belajar di Baghdad, Syam, Hijaz, dan Yaman. Beliau adalah murid Imam Syafi'i. Syafi'i memuji beliau. Katanya, saya keluar dari Baghdad, tidak saya tinggalkan di sana seorang yang lebih takwa, lebih waro, dan lebih alim selain Ahmad bin Hanbal, yang sungguh banyak menghafal hadis. Murid beliau banyak yang terkemuka, di antaranya yaitu Bukhari dan Muslim. Beliau berpegang teguh pada fatwa sahabat apabila tidak ada nas. Beliau menyusun mazhabnya atas 4 dasar. Dasar pertama ialah nas Quran dan hadis. Dalam soal yang beliau hadapi, beliau selidiki ada atau tidaknya nas. Kalau ada nas, beliau berfatwa menurut nas itu. Dasar kedua ialah fatwa sahabat. Dalam satu peristiwa, apabila tidak ada nas yang bersangkutan dengan peristiwa itu, beliau cari fatwa para sahabat. Apabila ada fatwa dari salah seorang sahabat, sedangkan beliau tidak melihat bantahannya dari sahabat-sahabat lain, beliau hukumkan peristiwa itu menurut fatwa sahabat tadi. Jika fatwa itu berbeda antara beberapa sahabat, beliau pilih yang lebih dekat pada kitab atau sunnah. Dasar ketiga ialah hadis mursal atau lemah, apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Dasar keempat ialah kias. Beliau tidak memakai kias kecuali apabila tidak ada jalan lain. Beliau sangat hati-hati dalam melahirkan fatwa apabila tidak ada nas atau asar sahabat. Kemungkinan besar karena sangat hati-hatinya beliau menjalankan fatwa itulah yang menyebabkan lambatnya mazhab beliau tersiar di daerah-daerah yang jauh. Apalagi murid-murid beliau pun sangat berhati-hati pula. Mula-mula mazhab itu tersiar di Baghdad, kemudian berangsur-angsur keluar ke daerah-daerah lain. Sekarang yang terbanyak pengikutnya ialah di Hijaz. Apalagi sesudah Raja Ibnu Saud menetapkan bahwa mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi bagi pemerintah Saudi Arabia. Di Mesir tidak tampak mazhab ini kecuali pada abad ke-7 Hijriah. Hingga sekarang tidak banyak rakyat Mesir yang mengikuti mazhab ini. Demikianlah ringkasan perkembangan hukum fikih Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menyimak video ini sampai tuntas. Baik teman-teman, bisa dicatat ya. Ini ada kartu pembagian. Nanti kalian pas buka kartu ini ngantuk ya? Rehan ngantuk, biar kita ngantuk. Pas bukanya nanti alhamdulillah gitu ya. Ya, jadi kelihatan kalau malu tapi mau aja. Karena tadi hadir hadir paham. Berarti karena ini ya di rumahnya jangan jarang manggil bapak ya. Ayah, baby, menikah begitu, manggil pak, manggil pak, pak. Jadi bilang apa buka kartunya, alhamdulillah. Nanti kalian lihat suratnya. Nanti bacaannya bareng-bareng. Nanti cari yang bacaannya sama berarti itu kelompoknya. Ngerti? Jangan lupa bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Bilang apa? Pakai ekspresi ya. Alhamdulillah. Pakai ekspresi. Iya. Alhamdulillah. Bilang apa? Bilang apa? Yang keras ya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Itu bilang dulu ya. Yang keras bilang dulu. Bilang apa? Apir. Bisa Saya dulu. Oke, kelompoknya jangan kelompok kaki, kelompok surat. Apir. Apir sama apir. Pakai surat. Ya. Kelompok surat Al-Kahfi. Siapa apa? Anas tadi Anas. Anas tadi mah surat apa nanti kalian cari yang bacaan sama. Mulai ya.
Kemudian kelompok apa? Ya. Kemudian Al-Ikhlas. Kemudian Al-Lahab. An-Nasr. Bukan kelompok kafir ya. Kelompok apa? Kelompok surat Al-Kafirun. Kasihan mana kelompok kafir. Kelompok Anas mana? Nih. Mang Anas. Tulis dulu kelompok dan nama-namanya. Apalah? Anas yang kanan. Tulis dulu ayo. Al-Ikhlas. An-Nasr. Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ya, silakan ditulis dulu nama kelompoknya dan nama-nama anggotanya. Nanti Bapak bagikan lagi. Ini kartunya. Udah ditulis kelompok dan namanya. Nah, kita selanjutnya mau perhatian dulu. Setelah melakukan pembagian kartu, di sini adalah tugas yang harus kalian kerjakan di LKPD. Ini jadi nyambungnya LKPD. Biar adil, kita undi lagi ya. Ya. Kamu panas mana? Anas mana? Oh, oke, satu Anas. Ya, ngerjain apa mana? Ini sama dengan ada urutan persentasenya berapa di sini ya? Ya, boleh kalian buka HP, searching. Boleh lihat buku. Al-Ikhlas mana? Al-Ikhlas. Al-Lahab. Ambil satu. Kemudian Kafirun. ada ada yang ditanyakan? Ya, pas. Ya, boleh searching, ya boleh belakangnya. Mau sampai ini kan? Ya. Jadi apa saja yang tadi dibahas? Ya. Ya mau sampaikan apa yang kalian masih masalah dari ya silakan ada yang ditanyakan. Kalau menurut gue udah ya yang bisa disampaikan Bapak itu apa tadi? Itu saja. Apa yang disampaikan Bapak yang tadi yang di PowerPoint boleh yang sebelum belajar kalau sampaikan apa yang disampaikan Bapak tadi itu saja.
Berarti urang Coba lihat di atas kartu ada persentase keberapa. Yang pertama kelompok mana? Lihat di kartu. Kelompok mana? Saya kasih pertama. Ya boleh cacing, boleh. Sudah selesai. Ya biarin ke sini. Jangan panjang-panjang dulu. Yang satu tuh bikin biografi, biar tinggal bacanya. Biografi. Iya nggak apa-apa, yang penting bisa kita garis tulisin nggak apa-apa. Di depan kita. Menit lagi ya, salah tinggal selesai kita presentasikan di depan. Dari tulisnya nggak apa-apa, yang penting mana tulis. Ya, Indonesia boleh.
Iya boleh. Tapi enggak tidak harus. Dino iya kan. Ada suka videografi apa? Tulis Dino iya tapi iya. Video yang Dino iya. kalau coba lihat di kartu tersebut ada urutan kalian presentasi. Ada kan di atasnya? Ada. Kelompok yang pertama dibaca ya silakan kapan. Kelompok pertama silakan kelompok apa tadi? Surat Anas ya. Silakan kelompok surat Anas maju ke depan. Hasil diskusi dan diskusikan. Dan tolong kelompok yang lain perhatikan. Ini mohon perhatian anak-anak. Tolong kalau teman kalian menjelaskan di depan kelas, kalian dengarkan ya. Harus ya. Sampai dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok anak, surat Anas akan mempresentasikan Nama dulu. yang kemudian perkenalan nama saya Andra. Nama saya Krisna. Saya akan menjelaskan permasalahan apa atau peristiwa apa saja yang bisa permasalahannya adalah yang pertama pengertian ijtihad, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, syarat-syarat ijtihad dan macam-macam ijtihad. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Hanafi. Imam Hanafi lahir di Kufah, Irak pada tahun 699 dengan nama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Sabit Al-Taimi Al-Kubri. Imam Hanafi berguru kepada Syekh Ahmad selama 18 tahun. Setelah gurunya meninggal, setelahnya itu meninggal, dia ditunjuk untuk menggantikan sebagai ulama. Imam Hanafi wafat pada tahun 763. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dan mencari seorang hakim yang dapat menegakkan keadilan di Irak. Ya, Ya, selanjutnya kelompok 2 tadi siapa? Kelompok 2 Al-Kafir. Kelompok Al-Kafir ya. Itu bisa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Surah Al-Kafirun akan mempresentasikan biografi, menjelaskan biografi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sherin. Yang pertama akan menjelaskan
HP-nya ini jangan pakai HP. Yang pertama akan menjelaskan sekian istihad yang akan dibacakan yang berkait. Tolong yang di depan juga pakai HP ya. HP-nya jangan di ini ya, yang depan yang pakai HP. Pengertian istihad menurut bahasa berarti mengerahkan segala kemampuan untuk sungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Sedangkan secara istilah istihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Syarat-syarat beristihad. Masalah-masalah baru yang hukumnya hukum ditegaskan dalam Al-Quran atau As-Sunnah secara jelas. Yang hukumnya belum diijma oleh para ulama atau ulama. Artinya suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Dua, kias artinya menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Masalah masalah salah artinya cara penetapan hukum berdasarkan pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Dua, syariah artinya memutuskan hukum atas hal yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Lima, istihbab artinya menetapkan suatu hukum atau aturan jika ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Enam, istihsan artinya tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengalihkannya. Biografi Imam Hambali. Nama lengkap Imam Hambali adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambali bin Bilal bin Hasan bin Idris. Dia lahir pada tahun 180 di Imam Hambali merupakan putra dari seorang pimpinan tentara Abbasiyah. Ketika baru berusia 15 tahun, dia sudah menguasai Al-Quran dan hafal setiap surat-suratnya. Imam Hambali juga mulai mempelajari ilmu hadis di usia remaja. Untuk mendalami hadis lebih lanjut, dia pergi merantau ke Syria, Iran, Yaman, dan negara-negara Arab lainnya. Usai mendalami ilmu hadis, Imam Hambali belajar di Baghdad. Dia kemudian belajar ilmu fikih di bawah bimbingan Abu Yusuf Hakim Agung di daerah Abbasiyah. Setelah menyelesaikan pendidikannya, dia mulai melakukan perjalanan ke Irak, Suriah, dan Arab guna mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Sekian presentasi dari Bapak Soekarno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan kita. Selanjutnya lihat artinya kelompok berapa? Silakan. Singkat padat ya. Jangan lupa nama guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Mas ingin mempresentasikan tentang
ada atau peristiwa apa saja yang ditunjukkan oleh guru. Dengan hadis disebutkan Al-Quran, hadis dan istihad sampai juga Islam dan penguraian yang bukan Islam sampai juga Islam. Saya akan menjelaskan biografi Imam Maliki. Penggagas mazhab yang kedua yaitu mazhab Maliki adalah Imam Maliki rahimahullah. Beliau bernama Malik bin Anas berpunya Abu Abdillah dan berlaqab Imam Darul Hijrah. Digelari dengan Imam Darul Hijrah adalah karena beliau tidak pernah keluar dari Mekah. Imam Maliki lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Kemudian mayoritas ulama berpandangan berjarak 79 tahun dari wafatnya Rasulullah. Beliau lahir bertepatan pada tahun di mana anak pelayanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan Imam Malik erat kaitannya dengan berbagai hal yang menakutkan. Bahkan hal-hal menakutkan tersebut sudah dimulai sejak beliau meninggalkan dunia ini. Di mana Imam Malik berada dalam kandungan selama 3 tahun. Padahal wajibnya para ibu mengandung selama 9 bulan. Ya Pak. Ya Pak. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik adalah orang Arab asli. Ayah dan ibunya adalah orang Arab asli yang berasal dari Yaman, yaitu dari kabilah Zuhri. Ibu beliau bernama Aliyah binti Malik al-Adiyah. Dari kami sekian cukup Mas. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Apa surat? Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok surah An-Nasr akan mempresentasikan isi kolom nomor pengajian KPD dan menjelaskan biografi Imam Malik. Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Syifa Salaman. Nama saya Sila Salsabila. Nama saya dia. Istihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang bisa dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan data. Nah, sementara itu untuk kedudukan ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Jelaskan syarat berijtihad, yaitu para mujtahid atau ulama yang melakukan ijtihad harus menguasai bahasa Arab dan ilmu pengetahuan lainnya. 2. Mujtahid haruslah memiliki pengetahuan yang luas tentang asbabun nuzul, ayat Al-Quran dan hadis beserta seluk-beluk dan tafsir-tafsirnya. 3. Mujtahid perlu mengetahui dan memahami kesepakatan yang telah dilakukan ulama atau mujtahid sebelumnya dalam menetapkan hukum Islam. 4. Mujtahid haruslah memahami ilmu fikih dan kaidah-kaidah dalam agama Islam. 5. Mujtahid haruslah memahami perkara yang hendak dicarikan ketetapan hukumnya tersebut. 6. Mujtahid haruslah memiliki alat bukti dan memiliki niat ikhlas dalam melakukan ijtihad.
ihsan. Ayat ketiga masalah amrul salat, yang keempat sujud jariah, yang kelima istisqal, dan yang keenam yang terakhir istihad mutlak. Selanjutnya kita akan menjelaskan biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Gaza, bertepatan dengan tahun Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Bahkan sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada malam meninggalnya Abu Hanifah. Beliau rahimahullah bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i. Imam Syafi'i punya Abu Abdillah dan berlaku Nasirus dan Kudrasnya. Dari beliau oleh dari pesan yang tinggi, beliau adalah seorang ulama yang beragama sampai saja. Sebab ayah beliau wafat saat sedang masih Guru nah. Kami setelah itu mengatakan bahwa Imam Syafi'i dan dimakamkan dari doa setelah hari terakhir dari bulan. Ketika kami pulang dari pesantren jenazah, kami menyaksikan hewan bulan syaitan bulan bulan setelah saling maka Allah kami beliau sekian. Terima kasih dari waktu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya kelompok berapa? Ya, silakan. Surat apa? Kelompok surat apa? Al-Alaq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok sebelumnya Nama saya Ria. Saya yang menjelaskan pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal bahasa Arab ijtihadan yastahidu ijtihadan yang berarti mengarahkan segala kemampuan bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan satu hukum. Saya akan menjelaskan tentang istihad sebagai sumber istihad dibutuhkan sebagai sumber Islam. Ketiga, setelah Al-Quran dan menjelaskan syarat-syarat beristihad. Yang pertama memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih dan tarikh atau sejarah. Yang ketiga memahami cara merumuskan hukum atau ilmu. Yang keempat memiliki keluhuran akhlak mulia. artinya suatu kesempatan terakhir biasa dimanfaatkan artinya cara menetapkan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan anak-anak. Yang semangat ya, silakan suara terakhir. Kalau ada yang ucap salam dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 sudah Al-Falaq ingin mempresentasikan sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Zahra dari Batu Kuliah. Saya Fitri. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian madhab adalah dalam pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada ukuran hadis. Madhab adalah fakta atau berdasarkan jawaban imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa. Yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Sekian dari Fakultas Al-Falaq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, para peserta, terima kasih yang besar-besarnya. Sudah kelompok semuanya udah rapi kan ya? Nah, sampai kelompok surat Al-Kafirun. Ya, ya semuanya ya. Jadi bisa kita ambil reaksi dari awal, penjelasan dari sumber-sumber. Ya, tolong yang tadi masih suaranya masih kurang lantang, kalau diskusi harus dikeluarin suaranya. Ya, tolong juga kalau ada yang bilang assalamualaikum langsung dijawab. Ya, jangan kemudian tadi ketika kelompok lain sedang menjelaskan, tolong jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang main juga. Ya, tapi alhamdulillah tadi hasil diskusi kalian, pemahaman kalian dan juga kalian presentasikan, alhamdulillah. Ya, tadi semuanya lancar dalam mempresentasikannya. Kemudian selanjutnya anak-anak, sebelum Bapak menyimpulkan memberi penguatan, tolong perwakilan dari kalian tadi suaranya yang lantang, coba simpulkan hasil belajar pada kesempatan ini. Siapa dulu ya? Tolong dicermat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan dari kegiatan yang telah disampaikan oleh Bapak. Setelah menyimak penjelasan guru, menyimak PowerPoint, mengisi LKPD, kartu belajar dan presentasi, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Dan setelah melaksanakan pembelajaran pada kesempatan ini, kita lebih memahami tentang pengertian ijtihad. Kedudukan ijtihad, macam-macam ijtihad, syarat-syarat berijtihad. Adapun hasil dari ijtihad menghasilkan madhab. Madhab-madhab yang populer dan dijadikan pedoman antara lain madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Adapun manfaat menganut suatu mazhab tersebut adalah agar umat muslim menjalankan agama secara sistematis, terarah, dan jelas secara maksud dan tujuan.
pembelajaran, menyimak PowerPoint, mengisi APD, dan mengisi pembelajaran. Bahwa kita apa? Tahu sumber hukum Islam yang ketiga itu adalah ijtihad. Dan kedudukannya ada ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Kemudian tahu apa lagi? Macam-macam ijtihad. Kemudian syarat-syarat berijtihad. Kemudian lebih macam-macam ijtihad. Kemudian tadi hasil dari ijtihad tersebut menghasilkan apa, Mak? Ada. Tadi seperti jalan. Supaya apa manfaatnya tadi? Supaya kita ibadah kepada lebih apa? Sistematis. Kemudian lebih praktis, lebih gampang dan mudah nyampe gitu dalam konteks tujuan dan maksudnya. Itu adalah hasil dari ijtihad orang-orang yang mustahil menghasilkan adalah madhab. Dan madhab yang populer dan dijadikan pedoman di seluruh dunia itu ada berapa tadi? Ada 4. Pertama madhab, kemudian madhab, kemudian madhab Hanafi. Dan di Indonesia itu adalah madhab Syafi'i. Itu sekali. Ya. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita menjadi lebih dalam memahami tentang sumber-sumber Islam, terutama yang kita pelajari pada kesempatan ini tentang ijtihad. Insyaallah di minggu ke depan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian hukum-hukum dalam Islam, yang mana nanti kita akan menggali hukum taklidi dan hukum wali anak-anak. Ya. Maka dari itu tolong menjaga kesehatan kalian supaya nanti kita bisa berkumpul lagi. Ya. Sebagai penutup, mari anak-anak kita tutup saja pembelajaran pada kesempatan ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama ya. Sebesar-besarnya mohon maaf bila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Assalamualaikum.